Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan sistem kardiovaskular, terutama pada gangguan arteri koroner. Penyakit kardiovaskular saat ini masih menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian di seluruh dunia. Dari data WHO menyebutkan bahwa lebih dari 17 juta orang di dunia meninggal akibat penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Sedangkan dari data Riskesdas tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya ada 15 dari 1000 orang yang menderita penyakit jantung di Indonesia. Konsep penyakit aterosklerosis. Penyakit aterosklerosis ini disebabkan oleh kelainan metabolisme lipid, koagulasi darah, serta keadaan biofisika dan biokimia dinding arteri. Kondisi patologis yang terjadi ditandai dengan penimbunan abnormal dari lipid atau bahan lemak dan jaringan fibrosa pada dinding pembuluh darah, sehingga bisa mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi arteri serta penurunan aliran darah ke jantung. Aterosklerosis atau juga dikatakan adanya pengerasan dinding arteri yang diakibatkan oleh adanya ateroma atau plak kekuningan yang mengandung lemak atau kolesterol, kemudian sel-sel kalsium pada dinding pembuluh darah arteri. Perjalanan dari proses aterosklerosis ini baik bertahap, berjalan dari sejak usia muda, bahkan dikatakan juga sejak usia anak-anak sudah mulai terbentuk bercak-bercak garis lemak Jadi ada timeline atau waktu berjalannya aterosklerosis ini terbentuk sejak usia dini. Jadi sudah terbentuk bercak-bercak garis lemak atau fatty streak pada permukaan lapisan dalam pembuluh darah, dan lambat laun pada usia tua dapat berkembang menjadi bercak sklerosis atau plak atau kerak pada pembuluh darah, sehingga terjadinya penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Kalau plak tadi pecah atau robek atau terjadi perdarahan subendotel, mulailah proses dari trombogenik itu sendiri yang akan menyumbat sebagian atau keseluruhan suatu pembuluh darah. Pada saat inilah akan muncul berbagai presentasi klinik seperti adanya angina atau infark miokard. Biologi dari plak sendiri terbentuknya plak aterosklerosis ini merupakan proses aktif yang merupakan hasil dari interaksi antara dinding vaskular, kemudian unsur-unsur dalam sirkulasi dan gangguan pada aliran darah. Jadi ada 7 faktor yang berperan pada perkembangan plak biologis ini Ini dimulai dari ada akumulasi lipid, disfungsi endotelia, aktivasi monosit dan makrofag, perubahan sel otot polos, matriks ekstraseluler, trombosit dan faktor koagulasi, dan virus bakteri. Saya mulai dari faktor akumulasi lipid Jadi peningkatan konsentrasi lipoprotein plasma terutama yaitu ada LDL Jadi LDL ini sumber dari akumulasi kolesterol pada dinding arteri yang akan menyebabkan retensi LDL Retensi LDL serta dinding arteri terjadi karena terperangkapnya lipoprotein ini kemudian termodifikasi atau teroksidasi dan ditangkap oleh makrofag, sehingga bisa menyebabkan terjadinya sel busa atau terbentuknya foam cell itu tadi. Kemudian disfungsi endotelia sendiri ini dalam keadaan normal sel-sel endotel ini
fungsinya bisa mencegah masuknya lipoprotein dan monosit ke dalam intima. Selain itu juga menjaga irama vaskuler dan mencegah koagulasi serta trombosis. Jika terjadi disfungsi endotelia, maka akan menyebabkan peningkatan permeabilitas, kemudian juga peningkatan adesi dan infiltrasi dari monosit, dan juga peningkatan sekresi molekul vasoaktif dan inflamasi. Selain itu juga menyebabkan peningkatan adesi dan agregasi trombosit, serta peningkatan aktivitas prokoagulan dan gangguan fibrinolisis. Atau untuk lebih lengkap ya mengenai mekanisme disfungsi endotelia, maka perlu kita pelajari yaitu terkait faktor-faktor dari endotelia sendiri, nanti akan saya bahas di belakang. Kemudian aktivasi dari monosit dan makrofag ya. Jadi oksidasi dari fosfolipid yang ada di dalam lipoprotein ini akan menghasilkan LDL ya yang termodifikasi secara minimal sehingga dapat merangsang dari endotel itu sendiri untuk mensekresi baik itu MCP1 maupun MCS1 ya. Jadi MCP1 ini merupakan faktor hemotaksis ya. Jadi MCP1 dan MCSF itu merupakan faktor hemotaksis. MCP1 atau monosit kemotaksis protein 1 ya, dan juga MCSF ya, yaitu faktor diferensiasi dari monosit ya, seperti monosit colony stimulating factor ya, MCSF. Selain menangkap LDL ya, kemudian teroksidasi, makrofag juga akan mensekresi bermacam-macam faktor pertumbuhan ya. Kemudian juga mensekresi kemotaktik, sitokain, prooksidan dan lainnya, sehingga proses aterogenesis ini akan berlanjut. Dengan pada perubahan sel otot polos ya, endotel yang rusak ini akan menghasilkan faktor pertumbuhan ya, seperti platelet derived growth factor ya atau PDGF, dan transforming growth factor beta ya atau TGF beta. Jadi PDGF maupun TGF beta ini yang akan menstimulasi sel otot polos untuk bermigrasi dan dari media ke intima ya. Jadi PDGF dan TGF beta ini akan menstimulasi sel otot polos untuk bermigrasi dari media ke intima. Selanjutnya di intima, sel otot polos ini berproliferasi dan mensekresi matriks ekstraseluler. Jadi bersamaan dengan proses tersebut terjadi perubahan bentuk dari sel otot polos karena aktivitas enzim protease dan juga endoglikosidase ya, yang disekresi oleh makrofag itu sendiri. Enzim ini juga bisa mendegradasi dari komponen heparin sulfat dari myofilamen pada sel otot polos itu sendiri. Faktor yang kelima yaitu matriks seluler ya, ekstraseluler. Jadi akumulasi dari matriks ekstraseluler yang terdiri dari ada kolagen, kemudian juga elastin, proteoglikan, dan protein microfiber. Ini merupakan ciri dari arteri aterosklerosis ya dan hipertensi. Sel otot polos vaskuler ini merupakan sumber utama dari matriks ini ya. Dengan pada trombosit dan faktor koagulasi ya, jadi disfungsi endotel yang merupakan petanda awal ya proses aterosklerosis ini dapat meningkatkan adesi dan juga agregasi dari trombosit ya. Kemudian ada adesi, aktivasi dan agregasi trombosit serta faktor-faktor koagulasi aktif juga berperan pada pembentukan trombus ya. Jadi selain dari disfungsi endotel tadi juga baik adesi, aktivasi dan agregasi dari trombosit ini
serta faktor koagulasi ini juga berperan dalam terjadinya trombus ya. Kemudian virus dan bakteri di sini yaitu contohnya seperti bakteri Chlamydia pneumonia atau Helicobacter pylori ya, atau adenovirus atau virus Coxsackie dan juga virus herpes. Ini juga diduga virus maupun bakteri ini berperan pada proses patogenesis aterosklerosis dan juga PJK. Sitotoksin bakteri ini dapat merangsang produksi beberapa sitokin, termasuk contohnya seperti interleukin 1, interleukin 6 dan juga TNF alpha ya, yang dapat mengaktifasi dari endotel vaskular ini untuk mengubah sistem hemostatik dengan peningkatan ekspresi molekul prokoagulan ya atau fibrinogen dan faktor jaringan, serta menurunkan regulasi sistem fibrinolitik ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya disfungsi endotel tadi. Maka dengan disfungsi endotel tadi maka bisa terjadi trombosis ya, atau peningkatan permeabilitas atau peningkatan adhesi ya. Sedangkan matur plak di sini yaitu plak aterosklerosis ini terdiri dari dua komponen ya. Jadi ada komponen ateromatosus pada inti ya, atau lipid core ya. Jadi yang lunak dan dia kaya akan lipid ya, serta ada komponen sklerotik ya, ini penyusun dari fibroscape yang dia lebih keras ya, dan dia kaya akan kolagen. Kandungan lipid pada plak ini terdiri atas ada kolesterol bebas ya, sekitar 25% ya, kolesterol ester 52%, kemudian ada fosfolipid dan juga trigliserida. Komponen sklerotik ini biasanya lebih voluminous ya, tapi tidak berbahaya karena kolagen kan bersifat menstabilkan plak ya. Sebaliknya pada komponen ateromatous ya, ini lebih berbahaya karena lebih menyebabkan plak itu mudah koyak ya, karena kan dia kaya dengan lipid ya, dan juga yang lebih lunak. Kemudian ateroma yang tidak stabil ya, di sini perkembangan plak aterosklerotik yang terjadi ini kan melibatkan beberapa proses ya, seperti ada infiltrasi sel-sel inflamasi, kemudian ada penebalan intima, akumulasi matriks ekstraseluler ya, atau pembentukan fibroscape atau angiogenesis ya. Kemudian instabilitas plak ini dengan manifestasi ulcerasi fibroscape ya, dan plak koyak atau perdarahan intraplak ya. Ini bertanggung jawab terhadap timbulnya gejala klinis ya, seperti angina tidak stabil ya, infark miokardium dan juga CVA. Nah, ini gambarannya pada plak yang stabil dan plak tidak stabil atau plak yang pecah ya. Jadi ciri khas ateroma yang tidak stabil adalah dia memiliki fibroscape yang tipis, eksentrik ya, serta mengandung lebih sedikit kolagen dan sel otot polos. Jadi kalau kolagen ya atau komponen sklerotiknya lebih sedikit ya, malah lebih banyak pada komponen ateromatus ya, yang dia kayak akan lipid. Di sini dia akan mudah koyak itu tadi. Ateroma ini juga lebih banyak memiliki makrofag ya dan limfosit T, serta memiliki volume inti yang besar dan dengan lapisan lipid yang banyak di bawah fibroscape-nya itu tadi.
Jadi susunan seperti itu ya, ini bisa bersifat tidak stabil ya, karena tekanan mekanik yang besar bekerja pada bagian fibroskop yang paling tipis, dan inti lipid yang lunak ini tidak dapat menahan dari tekanan mekanik tersebut. Selain faktor yang terkait dengan tekanan terhadap plak ya, terdapat juga beberapa faktor biologis yang dapat memperlemah dari fibroskop ini ya, yaitu seperti menurunnya sintesis kolagen, kemudian juga meningkatnya aktivitas dari degradasi kolagen oleh sel makrofag dan sel limfosit T, serta menurunnya jumlah sel otot polos yang berpengaruh terhadap integritas mekanik fibroskop ini. Kemudian terkait dengan trombosis ya, trombosis plak. Di sini pembentukan trombus yang terjadi setelah koyaknya plak ya. Jadi setelah plak itu tadi ruptur ya, maka dia akan membentuk suatu trombus ya, atau terjadinya trombosis ya. Jadi pembentukan trombus yang terjadi setelah plak itu ruptur ya, dan akan beresiko sebagian besarnya ya beresiko mengalami kejadian IMA itu tadi. Jadi mengapa robeknya fibroskop ini bisa menyebabkan trombosis ya. Jadi ketika plak itu koyak ya, kandungan inti plak yang bersifat trombogenik ini ya, seperti faktor jaringan, kolagen, dan lipid ini terbawa ke dalam darah. Jadi dari gambaran histopatologis ini akan memperlihatkan bahwa proses inflamasi itu berperan pada kejadian koyaknya plak itu sendiri. Jadi zat antiinflamasi ini dapat menurunkan risiko terjadinya infak miokard ya pada saat pertama kali terjadi. Dan itu kadar reaktan fase akut ya dalam serum pasien dengan angina tidak stabil. Jadi kadar reaktan pada kondisi akut ini ya dalam serum pasien itu yang mengalami angina itu tidaklah stabil ya. Mereka yang beresiko tinggi terkena infak miokard ini akan mengalami peningkatan pada kadar reaktannya itu tadi. Akan tetapi sampai saat ini sih belum diketahui apakah peningkatan kadar tersebut benar-benar menunjukkan adanya inflamasi pada plak atau menunjukkan kondisi hiperkoagulasi karena terjadinya inflamasi sistemik. Belum sepenuhnya ya dapat dipahami mengapa beberapa plak ini dapat koyak sementara yang lainnya tidak. Kecenderungan plak untuk koyak ini bergantung pada keseimbangan antara gaya atau tekanan eksentrik ya yang bekerja pada plak dan sifat intrinsik dari plak itu sendiri. Lebih dari 60% kasus robekan pada plak ini terjadi pada bagian tepi plak ya, di mana circumferential wall stress ya adalah kasus terbesar jika dibandingkan dengan volume plak ya. Misalnya derajat stenosis. Komposisi dan stabilitas plak ini merupakan faktor yang paling penting pada komplikasi aterosklerosis itu sendiri. Infak sendiri ya, infak miokardium di sini yaitu merupakan nekrosis miokardium yang disebabkan oleh tidak adekuatnya pasokan darah ya akibat sumbatan akut pada arteri koroner ya. Jadi heart attack ya atau serangan jantung ya atau myocardial infarction ya. Jadi mio sendiri itu muscle, sedangkan cardial itu heart, dan infarction ya yaitu kematian jaringan ya karena
aliran darah yang tersumbat itu tadi ya. Sebagian besar sumbatan ini disebabkan oleh adanya ruptur plak ateroma pada arteri koroner ya, sehingga dari rupturnya tadi plak akan menyebabkan trombosis dan juga vasokonstriksi, reaksi inflamasi dan mikroembolisasi distal. Akhirnya akan berlanjut menyebabkan spasme arteri koroner, emboli atau vaskulitis ya. Jadi terjadi blokade ya. Jadi ketika ruptur ya atau trombosis ya, entah itu trombosisnya sebagian atau parsial atau total ya, dia akan memblok ya. Jadi blood flow ini dia akan terhambat, makanya jaringan ini akan mengalami kematian ya, dimana kita tahu bahwa supply jantung ya, sel jantung ini kan bentukan dengan oksigen ya, atau darah sendiri yang membawa oksigen itu tadi. Jika mengalami sumbatan ya, maka otomatis oksigen juga tidak akan berjalan pada jaringan pembuluh tersebut ya, atau arteri tersebut. Di proses rusaknya jaringan jantung ini akibat suplai darah yang tidak adekuat, sehingga aliran darah koroner ini bisa berkurang. Banyak penyebab ya, faktor penyebab yaitu tadi yang pertama yaitu berkurangnya suplai oksigen ke miokard ya. Jadi faktor pembuluh darah sendiri ya, karena adanya aterosklerosis tadi ya, kemudian disfungsi endotelia yang juga matriks ya, itu yang akan mempengaruhi dari trombus terbentuk ya, sehingga akan mengalami aliran darah yang tidak lancar tadi, atau kemudian berlanjut pada faktor sirkulasi ya, yaitu kondisi dimana seperti hipotensi, stenosis aorta atau insufisiensi. Dan itu juga faktor darah seperti anemia, hipoksemia ya, dan juga adanya peningkatan curah jantung atau aktivitas yang berlebih, dan emosi atau kondisi hipertiroid. Jadi kebutuhan oksigen miokard ini meningkat ya, biasanya pada kerusakan miokard ya, atau hipertrofi miokard, atau pada pasien hipertensi. Faktor predisposisi yang tidak dapat diubah di sini yaitu usia ya. Jadi untuk penyakit baik itu aterosklerosis ya atau IMA sendiri ya, yang tidak dapat diubah yaitu ada faktor usia, kemudian jenis kelamin ya, atau riwayat keluarga atau ras ya. Ini merupakan faktor yang tidak dapat dirubah. Sedangkan yang dapat dirubah ya ada faktor mayor maupun minor ya. Kalau mayor ada peningkatan dari lipid serum itu sendiri, kemudian ada kondisi hipertensi, merokok, gangguan toleransi glukosa, dan diet tinggi lemak jenuh, kolesterol, dan juga kalori. Sedangkan faktor yang dapat diubah yang minor ya, gaya hidup yang kurang aktivitas, kemudian stres psikologis ya, dan juga tipe kepribadian ya. Fase perubahan dari dinding pembuluh darah koroner ya pada aterosklerosis yang dimulai dari yang angka 1 ya, yaitu pembuluh darah normal itu pada gambar ya, dilihat pada angka 1 ya. Jadi fase dinding normal ya di situ. Kemudian jadi kondisi normal gambarnya seperti itu. Kemudian pada fase lapisan lemak ya, atau fatty streak ya, seperti saya jelaskan di depan tadi. Anatomi dari arteri koroner yang mendapatkan suplai darah pertama dari aorta
Ini memungkinkan suplai lemak yang banyak serta anatomi arteri koroner yang mempunyai banyak lekukan. Ini mendukung terjadinya tempelan lemak dan juga jumlah kecil ya yang tampak seperti garis lemak ya atau fatty streak itu tadi ya. Jadi seperti garis-garis itu terutama beta lipoprotein yang mengandung banyak kolesterol di dalam tunika intima. Jadi kemudian bercak-bercak ini terbentuk pada dinding intima arteri ya. Pada fase ini sudah terjadi kerusakan dan disfungsi dari endotelium ya yang menjadi keras dan juga kaku itu sendiri. Kemudian pada fase yang ketiga yaitu pada angka 3 itu merupakan fase pembentukan dari ateroma ya. Peningkatan minor ini ya bisa menyebabkan proliferasi sel intima dan akhirnya suatu penutup fibrous plate ya. Ini terbentuk ya. Bagian tengah dari penutup kecil ini terdiri atas ada sel intima, kemudian sel intima nekrotik ya pada tunika intima dan juga tunika media pada bagian dalam ya. Pada keadaan ini biasanya tidak ada keluhan atau gejala. Lesi yang diliputi oleh jaringan ya, jaringan fibrosa ini menimbulkan penimbunan plak ya. Di plak terbentuk paling baik di plasma yang kaya lipoprotein berat jenis rendah atau kolesterol ya. Pada fase ini plak terbentuk dari nukleus nekrotik yang terdiri atas sel-sel foam, sel debris dan kristalisasi kolesterol yang akan mengubah secara degeneratif dinding arteri itu sendiri. Proses inflamasi yang menyebabkan kolesterol ini mengendap ke arah kerusakan pada lapisan intima itu ya, sehingga terjadinya ruptur dari plak atau cedera intima. Ateroma ini akan mengganggu dari absorpsi nutrien oleh sel-sel endotel yang menyusun lapisan dinding dalam pembuluh darah dan menyumbat aliran darah ya, karena timbunan ini menonjol ke lumen pembuluh darah ya. Kemudian endotel pembuluh darah yang terkena ini akan mengalami nekrotik dan menjadi atau terbentuknya jaringan parut ya. Selanjutnya lumen menjadi semakin sempit dan aliran darah akan terhambat. Jadi kemudian pada lumen yang menyempit dan berdinding yang keras ini cenderung terjadi pembentukan bekuan darah dan diikuti oleh penyakit tromboemboli yang merupakan komplikasi tersering dari aterosklerosis itu. Ini yaitu gambar terkait kekuatan aliran darah ya di arteri koroner. Ini menjadi penyebab dari ruptur plak pada dinding arteri ya. Jadi pada gambar tersebut ya, jadi kan terbentuknya plak ya, gambar yang seperti gunung tersebut terbentuk plak, kemudian karena mengalami suatu tekanan dan juga di mana komponennya yaitu dia lebih lunak dan kayak lipid itu tadi, dia kemudian akan mengalami ruptur ya, maka akan terbawa aliran darah, kemudian berlanjut ya pada ruptur yang terjadi ini ya. Perkembangan lanjut dari ruptur ini yaitu di plak ya, ruptur plak ini dimana terjadi yang pertama yaitu pengeluaran dari plasmin yang disertai pengeluaran atau pembentukan dari platelet yang merupakan respon terhadap adanya penyempitan lumen arteri ya. Kemudian setelah itu
adesi trombosit ya, ini merespon pengeluaran trombin pada ruptur sehingga memperparah penyempitan lumen. Plak pada dinding arteri yang mengalami ruptur disertai reaksi inflamasi dinding arteri ya. Kemudian terjadi embolisasi trombus atau fragmen plak ya, memberi dampak pada dinding arteri koroner sehingga rangsang vasodilator secara paradoksikal ini menyebabkan vasokonstriksi atau spasme dari arteri koronaria. Nah, jadi ini gambaran ya atau pathway ya atau patofisiologis dari gangguan arteri koroner ya. Jadi dimulai dari faktor-faktor resiko ya yang menyebabkan aterosklerosis ya. Kemudian dimana akan mengalami penyempitan lumen arteri atau ruptur plak ya, atau trombosis dan juga spasma arteri, maka akan mengalami penurunan aliran darah arteri koronaria. Kemudian terjadi gangguan suplai oksigen ke miokard. Disitulah maka akan terjadi iskemi miokardium ya. Dari iskemi miokardium di sini yaitu iskemi sendiri ya merupakan suatu keadaan kekurangan oksigen ya. Jadi iskemi itu pada jaringan yang bersifat sementara dan reversibel. Jadi iskemia yang lama ini akan menyebabkan kematian otot ya atau nekrosis yang secara klinis nekrosis miokardium atau dikenal juga infark miokardium. Kemudian ya dari iskemi tadi ya karena berlangsung lama ya atau kekurangan suplai oksigennya ini lama, maka akan mengalami kematian otot atau nekrosis itu tadi ya. Jadi akan terjadi infark miokardium itu sendiri. Ventrikel kiri ya, ini adalah ruang jantung yang paling rentan ya terhadap iskemia dan infark miokard ini, karena sifat khas oksigenasi miokardium itu unik ya, yaitu mulai kebutuhan ventrikel kiri ya akan oksigen ini lebih besar karena besarnya resistensi sistemik terhadap ejeksi serta massa otot yang besar. Kemudian di samping itu aliran pembuluh koroner secara alamiah ini bersifat fasik ya. Cabang-cabang arteri koronaria ini tertanam jauh dalam miokardium ya. Sehingga pada waktu sistol cabang-cabang ini tertekan sehingga meningkatkan resistensi terhadap aliran. Oleh karena itu aliran pembuluh koroner terutama terjadi selama diastol. Kemudian kontraksi dinding ventrikel kiri yang tebal ini akan menghentikan aliran sistolik melalui cabang pembuluh koroner di dalam miokardium, terutama di daerah paling dalam atau subendokardial ya. Pada dinding ventrikel kanan yang lebih tipis ini masih ada aliran sistolik yang berlangsung secara kontinu. Ya, jadi kemudian dari infark tadi ya, maka akan mengalami fungsi ventrikel kiri ya. Jadi memang ventrikel kiri ini yang paling rentan ya. Kemudian karena mengalami fungsi ventrikel kiri ya atau gangguan kontraktilitas, maka otomatis daya kontraksi itu juga akan menurun. Kemudian curah juga akan menurun, perubahan daya kembang atau gerakan dari dinding ventrikel juga akan menurun ya, yang kemudian akan mempengaruhi dari perubahan hemodinamik secara progresif atau tekanan ventrikel kiri itu sendiri. Kemudian yang sering terjadi ya, jadi
pada kondisi infak ya, biasanya akan muncul diagnosis ya, yaitu nyeri akut, di mana dengan kondisi infak ini akan menyebabkan metabolisme anaerob itu meningkat ya, dan juga pH sel itu menurun sehingga produksi asam laktat meningkat ya. Maka pasien biasanya akan mengeluhkan nyeri dada. Kemudian dari fungsi ventrikel yang menurun ini juga akan menyebabkan terjadinya penurunan curah jantung ya. Selain itu juga dari penurunan curah jantung di sini, maka mekanisme kompensasi mempertahankan curah jantung ya dan perfusi perifer ini bisa mengalami gangguan ya. Jadi kemudian refleks simpatis vasokonstriksi, sistem retensi dari natrium dan juga H2O-nya. Kemudian bisa berdampak pada denyut jantung yang meningkat dan daya kontraksi jantung yang juga meningkat, sehingga beban akhir meningkat ya di ventrikel kiri, dan daya dilatasi ventrikel kiri juga meningkat sehingga terjadi pembesaran ventrikel kiri dan hipertrofi dari ventrikel kiri. Sehingga karena pembesaran atau hipertrofi dari ventrikel kiri ini, akibatnya pengembangan pada paru ini juga menjadi tidak optimal, juga akan menimbulkan masalah pada pola nafas yang tidak efektif itu sendiri. Selain itu, dari tekanan ventrikel ya akan menyebabkan kongesti pulmonalis ya. Kemudian juga tekanan hidrostatik melebihi tekanan dari osmotik ya, dan akhirnya terjadi edema paru. Maka mungkin kan timbul masalah keperawatan hipervolemia. Selain itu, dari fungsi ventrikel yang menurun juga akan mengakibatkan perubahan hemodinamika progresif ya. Dengan adanya perubahan hemodinamika ya, maka terjadi penurunan perfusi perifer, perfusi koroner, perfusi paru ya. Otomatis akan mengakibatkan hipotensi dan juga asidosis metabolik serta hipoksemia. Dari kondisi tersebut ya, pasien biasanya mengalami kelemahan fisik ya. Kemudian terjadi gangguan pada pemenuhan aktivitas sehari-hari ya, memungkinkan muncul masalah keperawatan seperti intoleransi aktivitas ya. Sedangkan gejala khas ya pada infak miokard ini yaitu ada riwayat nyeri dada yang khas, kemudian adanya perubahan EKG ya, dan juga kenaikan dari enzim otot jantung ya. Jadi pada kondisi nyeri ya, jadi khasnya yaitu nyeri dada bagian depan atau bawah sternum ya, dengan atau tanpa penjalaran. Kadang juga berupa nyeri dagu, leher ya, atau seperti sakit gigi. Dan si pasiennya ini biasanya tidak bisa menunjukkan rasa nyeri dengan satu jari, tetapi dengan tangan ya. Jadi nyerinya itu tidak hanya titik itu saja ya, tapi harus ditunjukkan dengan tangannya karena lokasinya yang cukup luas. Kemudian kualitas nyeri seperti ditekan ya, rasanya berat atau panas terbakar. Durasi kurang lebih ya 15 sampai 30 menit ya. Kadang disertai mual, keringat dingin ya, berdebar atau sesak ya. Kemudian nyeri tidak hilang dengan istirahat atau nitroglycerin sublingual ya. Kemudian pada perubahan EKG ini biasanya ada hasil EKG yang menunjukkan bahwa ada key patologis ya pada gambaran EKG-nya. Kemudian juga pada segmen ST-nya ini biasanya mengalami elevasi, dan pada gelombang T ini
biasanya ada T tol ataupun T inversi. Kenaikan dari enzim otot jantung ya, biasanya pada CKMB ini merupakan enzim yang spesifik ya sebagai penanda terjadinya kerusakan otot jantung ya. Enzim ini ya biasanya akan tampak tinggi atau meningkat pada 6 atau 10 jam setelah nyeri dada dan kembali normal dalam waktu 48 sampai 72 jam ya. Jadi baiknya pemeriksaan CKMB dilakukan ketika pos 6 atau 10 jam nyeri dada, karena di situ enzim ini akan mengalami fluktuasinya itu tadi. Selain itu AST ya biasanya akan tampak setelah hari ketiga nyeri dada ya, atau LDH juga meningkat setelah hari keempat dan normal kembali pada hari ke-10. Pengkajian pada pasien dengan gangguan arteri koroner ya, dimana dalam proses asuhan keperawatan, pengkajian ini merupakan suatu hal yang penting ya, karena nantinya dalam proses atau tahapan keperawatan harus dimulai dari pengkajian ya, kemudian menganalisa data ya sampai menentukan diagnosis dan prioritas diagnosis ya. Kemudian dengan adanya prioritas diagnosis tadi, maka kita akan menentukan intervensi apa yang tepat untuk pasien tersebut. Pengkajian sistematis ya pasien mencakup riwayat yang berhubungan dengan gambaran gejala ya, berupa nyeri dada, kemudian sulit bernafas atau dyspnea ya. Masing-masing gejala ini harus dievaluasi waktu dan durasi serta faktor yang mencetuskan dan meringankannya. Misalnya keluhan utamanya pasien itu nyeri dada, maka kita harus mengkaji secara komprehensif nyeri itu ya menggunakan PQRST itu. Kemudian selain itu perlu melakukan anamnesis ya pada penyakit riwayat sekarang ya, selain keluhan utama ya pada RPS, di mana RPS ini yaitu tidak hanya menceritakan kondisi pasien saat di rumah sakit itu saja, tetapi kondisi di mana keluhan atau gangguan tersebut mulai timbul ya sebelum pasien dibawa ke rumah sakit, kemudian sampai pasien melakukan upaya-upaya apa untuk mengatasinya dan sampai akhirnya pada dibawa ke rumah sakit itu untuk RPS. Jadi harus secara kronologis mulai timbul sampai di rumah sakit. Kemudian RPD riwayat penyakit dahulu ya, jadi apakah pasien memiliki riwayat penyakit dahulu ya sebelumnya yang mendukung ya, dengan mengkaji apakah sebelumnya misalnya pasien menderita hipertensi, hiperlipidemia ya, seperti itu yang kaitannya dengan faktor-faktor yang akan mempengaruhi kondisi terjadinya masalah pada koroner ya. Dan juga kondisi psikologis ya, yaitu apakah dari adanya keluhan nyeri dada yang sangat hebat dan sesak nafas ini akan memberikan suatu dampak psikologis negatif pada pasien ya. Biasanya dengan kondisi tersebut ya pasien bisa jadi mengalami kecemasan berat ya, sampai ketakutan akan mengalami kematian ya. Jadi keluhan utama di sini biasanya yaitu
nyeri dada ya. Jadi dan juga perasaan sulit bernafas atau mungkin juga pasien mengalami pingsan ya di sini. Untuk riwayat penyakit sekarang ya, dalam mendukung keluhan utama tadi ya, selain kita menceritakan secara kronologis dari mulai timbulnya gejala sampai akhirnya upaya dibawa ke rumah sakit itu seperti apa ya, kita juga harus memperkuat pengkajian nyeri itu ya secara komprehensif ya, yaitu menggunakan BKRST ya. Itu dimulai dari P ya, provoking atau paliatifnya ya. Jadi nyerinya ini disebabkan oleh apa, atau nyerinya semakin berat ketika apa ya. Jadi harus dijelaskan ya, misalnya nyeri setelah beraktivitas dan tidak berkurang dengan istirahat dan setelah diberikan nitrogliserin ya. Jadi ini khasnya yaitu ketika nyerinya ini tidak mengalami penurunan ya pada saat pasien itu mencoba untuk istirahat dan ataupun setelah diberikan nitrogliserin ya. Kemudian Q-nya yaitu kualitas, di mana kita mengkaji ya bagaimana kualitas dari nyeri pasien ya. Seperti apa rasa nyeri yang dirasakan atau digambarkan oleh pasien. Kemudian apakah rasa nyerinya itu terasa berat, terasa panas ya, atau terbakar atau tertusuk ya. Ini juga harus kita kaji. Kemudian R-nya yaitu regio ya, atau lokasi atau radiation atau penyebarannya ya, dan juga reliefnya. Jadi lokasi nyerinya ini di mana ya, kita tanya kepada pasien. Biasanya pada pasien dengan masalah infak myokardium ini ya, lokasi nyeri ini di atas perikardium ya, dan penyebarannya ini bisa sangat luas ya, terutama meluas di dada. Dapat terjadi nyeri serta ketidakmampuan bahu dan tangan ya. Jadi sampai bahu dan tangan terasa seperti tidak bisa digerakkan atau sudah digerakkan, karena nyerinya juga bisa menjalar sampai bahu. Kemudian S-nya yaitu severity atau scale of pain ya. Jadi ini skala dari nyerinya ya, atau berapa nilai dari nyerinya itu ya. Klien bisa ditanya ya menggunakan rentang nilai, misalnya kita menggunakan 0 sampai 10 ya misalnya. Jadi klien kemudian menilai seberapa jauh rasa nyeri yang dirasakan ya, dari rentang 0 sampai 10 seperti itu. Biasanya keluhan pasien nyeri dirasakan mulai dari tingkat sedang sampai berat ya. Kemudian time yaitu waktu ya, yaitu di sini sifat atau mulai ya timbulnya ya, atau onset ya, gejala timbulnya ini gimana, apakah mendadak ya atau seperti apa. Kemudian lama timbulnya ya, atau durasi dari nyeri dada dikeluhkan ya, biasanya lebih dari 15 menit. Nyeri oleh infak miokardium ini dapat timbul pada waktu istirahat ya, biasanya lebih parah dan berlangsung lebih lama. Selain itu ya, biasanya disertai dengan adanya dyspnea, berkeringat, ansietas, dan juga pingsan itu. Dan riwayat penyakit dahulu tadi ya, ini kita harus menanyakan apakah pasien sebelumnya
pernah menderita atau mengalami nyeri dada, hipertensi ya, DM atau hiperlipidemia. Kita perlu juga menanyakan terkait riwayat pengobatannya. Ya, kita tanyakan mengenai obat-obatan yang biasa diminum oleh pasien pada masa lalu ya atau sebelumnya yang masih relevan ya. Obat-obat ini meliputi obat anti angina nitrat dan penghambat beta ya, serta obat-obat anti hipertensi. Kita juga perlu mencatat apakah ada efek samping yang terjadi di masa lalu ketika pasien menginum obat-obatan tersebut. Tanyakan juga mengenai alergi obat dan reaksi alergi apa yang timbul. Dan seringkali pasien tidak bisa membedakan antara reaksi alergi dengan efek samping obat ya. Jadi kita harus benar-benar pendekatannya ketika melakukan pengkajian sehingga pasien bisa menjelaskan secara baik juga. Kemudian riwayat keluarga di sini yaitu perawat perlu menanyakan ya tentang penyakit yang pernah dialami oleh keluarga pasien, serta bila ada anggota keluarga yang misalnya meninggal ya, maka penyebab kematian juga ditanyakan. Penyakit jantung iskemik pada orang tua yang timbul pada usia muda ini merupakan faktor resiko utama untuk penyakit jantung iskemik pada keturunannya. Kemudian ada riwayat pekerjaan ya, atau juga pola hidup atau kebiasaannya. Jadi perawat perlu mengkaji situasi dari tempat kerja dan lingkungannya. Kemudian kebiasaan sosial ya, kita tanyakan dengan cara kita menanyakan kebiasaan dalam pola hidup, misalnya minum alkohol atau obat tertentu ya. Dan juga kebiasaan dari merokok juga dikaji dengan menanyakan tentang merokoknya sudah berapa lama, kemudian berapa batang per hari, kemudian jenis rokok ya. Di samping pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, maka data biografi ini juga merupakan data yang perlu diketahui, yaitu terkait identitas pasien ya, yaitu ada tambahannya mungkin ada suku, agama ya, atau budaya yang dianut oleh pasien. Dalam mengajukan pertanyaan pada pasien ya, hendaknya diperhatikan kondisi pasiennya ya. Bila pasiennya dalam keadaan kritis, maka pertanyaan yang diajukan bukan pertanyaan yang terbuka, tapi pertanyaan tertutup ya, yang jawabannya pasien dengan mengatakan ya atau tidak ya. Pertanyaan yang dijawab dengan gerak tubuh yaitu mengangguk atau menggeleng ya, sehingga tidak memerlukan energi yang besar pasien untuk menjawabnya itu tadi. Kemudian pengkajian dari psikososial ya, dimana biasanya pasien ketika mengalami misalnya keluhan nyeri dada ya, pasien akan mengalami perubahan atau dampak dari psikologis negatif juga, seperti kecemasan berat ya, sampai ketakutan akan kematian ya. Jadi penting bagi perawat untuk memahami adanya kecemasan berat ya, yang dapat memberikan respon patologis sehingga menyebabkan terjadinya serangkaian mekanisme pengeluaran hormon ya, berdasarkan konsep psikoneuroimunologi, di mana kecemasan ini merupakan stresor yang dapat menurunkan sistem imunitas tubuh ya. Di hal ini melalui dari serangkaian aksi ya yang diperantarai oleh HPA axis ya, hipotalamus, pituitary dan adrenal axis ya. Stres ini akan merangsang hipotalamus untuk meningkatkan produksi CRF ya, atau corticotropin releasing factor ya, atau CRF tadi ya. Ini kemudian CRF ini dia akan merangsang kelenjar pituitary anterior untuk meningkatkan produksi dari ACTH ya, atau adrenocorticotropin hormon ya. Jadi hormon ini nanti ya yang akan merangsang korteks adrenal ya untuk meningkatkan sekresi kortisol ya, dimana kortisol ini merupakan
hormon stres ya. Jadi kortisol ini yang akan selanjutnya menekan sistem imun tubuh ya. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik yaitu dimulai dari keadaan umum ya. Biasanya pasien kondisinya lemah ya. Kalau keadaan umum biasanya pasien tampak lemah ya karena menahan rasa sakitnya itu, atau mungkin tampak meringis kesakitan ya. Untuk tingkat kesadarannya biasanya pasien dalam kondisi kesadaran baik atau kompos medis, dan bisa juga berubah sesuai dengan tingkat gangguan yang melibatkan perfusi dari sistem saraf pusat itu sendiri. Kemudian breathing ya. Breathing ini biasanya pada pengajian breathing terlihat sesak ya. Kemudian frekuensi nafasnya ini melebihi normal, dan keluhan nafasnya mungkin bisa seperti tercekik ya. Karena sesak nafas ini ya bisa terjadi ketika atau akibat dari pengerahan dari tenaga yang disebabkan ketika ada kenaikan tekanan akhir diastolik ya dari ventrikel kiri yang meningkatkan tekanan vena pulmonalis. Di hal ini terjadi karena terdapat kegagalan peningkatan curah darah ventrikel kiri pada waktu melakukan kegiatan fisik. Dipsnokardia ini dapat timbul pada waktu beristirahat bila keadaannya sudah parah. Kemudian pada blood ya, di sini yaitu kita melakukan IPPA ya. Jadi kita inspeksi apakah ada jaringan parut pada dada klian atau nyeri di daerah substernal atau di atas perikardium ya, yang menyebar luas ke dada dan ketidakmampuan pasien menggerakkan bahu dan tangan. Kemudian palpasi ya, biasanya denyut nadi perifer ini melemah ya, dan trill pada IMA ini tanpa komplikasi biasanya tidak didapatkan. Kemudian ketika kita melakukan auskultasi ya, tekanan darah ini biasanya menurun akibat penurunan volume kuncup pada IMA. Kemudian bunyi jantung tambahan ya akibat kelainan katup biasanya tidak didapatkan ya pada pasien IMA tanpa komplikasi itu. Kemudian perkusi ya, kita untuk melihat batas-batas jantung, apakah jantung mengalami pergeseran atau mengalami kondisi hipertrofi ya. Kemudian pengajian yang selanjutnya yaitu B3 brand-nya ya, ini tidak ditemukan cyanosis perifer ya biasanya, atau selain itu juga pasien dalam kondisi biasanya sadar atau kompos mentis ya, tapi juga bisa berubah sesuai dengan kondisi yang memperberat itu sendiri. Dan biasanya tidak didapatkan cyanosis perifer ya. Kemudian untuk pengkajian objektifnya biasanya klien akan tampak wajahnya meringis kesakitan, kemudian mungkin perubahan postur tubuh ya akan menahan rasa sakit. Maksudnya pasien akan memegangi bagian yang sakit, kemudian menangis, merintih ya. Selain itu juga pengkajian pada bladder ya. Ini dilakukan pengukuran volume dari keluaran urin ya, berhubungan dengan asupan cairan ya, atau input cairan yang masuk ya. Perawat ya perlu memantau adanya oliguri pada pasien IMA ya, karena merupakan tanda awal dari terjadinya shock kardiogenik. Kemudian pada B5 atau BOL ini kita kaji pola makan pasien, apakah sebelumnya terdapat peningkatan konsumsi garam dan lemak. Kemudian adanya nyeri akan memberikan respon mual dan muntah pada pasien. Kemudian ketika kita melakukan palpasi abdomen biasanya terdapat nyeri tekan pada
ke 4 kuadran ya, atau juga mengalami penurunan peristaltik khusus ya. Ini juga merupakan tanda kardial pada IMA. B6 ya, selanjutnya yaitu bone. Hasil yang biasanya dapat pada pemeriksaan B6 adalah seperti adanya gejala ya seperti kelemahan atau kelelahan ya. Maka biasanya memang erat kali pasien dengan IMA ini dengan intoleransi aktivitas ya. Kemudian tandanya biasanya pasien merasa ngongsrong saat beraktivitas ya. Kemudian juga ada takikardi ya, atau dyspnea pada saat istirahat maupun aktivitas. Untuk penata laksanaan medis ya pada fase serangan akut, biasanya terutama pada penanganan nyeri ya, kemudian membatasi dari ukuran infak miokard, di mana ini untuk meningkatkan dari suplai darah yang membawa oksigen ke jaringan miokardium ya. Jadi mempertahankan kondisi suplai oksigen tersebut bisa tetap mengalir ya, dan memulihkan dari sirkulasi ya. Jadi akan ada antikoagulan, trombolitik, antilipidemik ya, atau vasodilator perifer itu sendiri. Selain itu juga pemberian oksigen ya, yang meningkatkan saturasi darah ini ya. Kemudian juga pembatasan aktivitas fisik ya. Jadi sebisa mungkin pasien dalam kondisi bed rest ya, tidak melakukan aktivitas ya, karena biasanya pasien ketika melakukan aktivitas nyeri tersebut bisa jadi memperberat pasien. Kemudian diagnosis keperawatan yang muncul yaitu nyeri berhubungan dengan agen pencedera fisik ya. Kemudian penurunan curah jantung berhubungan dengan frekuensi jantung, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, dan selain itu juga gangguan pola nafas dan berfungsi jaringan perifer, serta untuk psikologisnya biasanya pasien mengalami cemas. Dalam penulisan diagnosis keperawatan kita harus mengingat yaitu menggunakan kaidah atau rumus PES ya, yaitu dimulai dari problem ya, kemudian etiologinya dan juga simptomnya ya. Biasanya kita lebih sering memang menuliskannya pakai yang two part ya, tidak menggunakan tripat ya. Jadi kita bisa menggunakan two part atau tripat. Maksudnya two part di sini yaitu biasanya kita menggunakan problem dan etiologi ya, yaitu misalnya problemnya yaitu nyeri akut, etiologinya berhubungan dengan agen cedera fisik ya, seperti itu. Kemudian kalau kita tambahkan simptom, maka kita tambahkan di belakangnya yaitu ditandai dengan sesuai dengan gejalanya pasien yang mengarah pada nyeri akut ya. Kemudian dalam perencanaan keperawatan ya, kita menggunakan SLKI dan SIKI ya, yaitu di dalam penentuan SLKI di sini kita harus ingat dalam menentukan timenya ya, kita harus smart. Apakah ketika kita meminta hasilnya yaitu hilang misalnya, apakah bisa dalam waktu 1x24 jam gitu ya. Jadi kita harus smart, jadi sesuai rentangnya kita ingin nyeri itu hilang, berkurang ya, atau skala berapa ya. Jadi di situ dipastikan berapa waktunya. Jadi kan harus dipastikan apakah nyeri bisa turun dalam waktu 1x24 jam sampai pada poin 5 atau hilang ya. Kemudian dalam menuliskan SLKI juga harus kita lihat ekspektasi ya. Misalnya di dalam SLKI itu kan nyeri akut ya. Misalnya kalau pasiennya nyeri akut, di situ SLKI-nya ya menunjukkan menurun ya,
tulisannya yaitu menurun. Maka kita menuliskannya yaitu setelah menuliskan tujuan, diharapkan nyeri titik-titik lah, itu ekspektasi, itu diisi ekspektasi nyeri menurun ya dengan kriteria hasil. Ini kita mengambil beberapa indikator yang ada pada tabel SLKI yang ada di nyeri tersebut ya. Misalnya di sini saya mengambil keluhan nyeri ya menurun, kemudian meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun ya, kemudian kesulitan tidur menurun, frekuensi nadi membaik ya. Kemudian selanjutnya yaitu psiki ya. Psiki kita lihat yang sesuai, yang menjadi intervensi utama dan intervensi pendukung itu apa ya. Jadi kita memilih mana yang paling dibutuhkan oleh pasien, di mana di dalam setiap intervensi tersebut ada 4 bagian, yaitu ada otak ya, ada observasi, ada terapeutik, dan juga edukasi dan kolaborasi. Ini contohnya untuk penurunan curah jantung ya, berhubungan dengan frekuensi jantung ya. Kemudian yang ini intoleransi aktivitas ya, berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ya. Jadi untuk psikinya menggunakan manajemen energi. Selanjutnya yaitu gagal jantung ya. Jadi gagal jantung sendiri ini merupakan kondisi abnormal yang melibatkan kerusakan pemompaan jantung ya. Dikarakteristikkan dengan adanya disfungsi dari ventricle ya, juga penurunan toleransi terhadap aktivitas dan penurunan kualitas hidup dan penurunan usia harapan hidup pasien ya. Kegagalan jantung, jadi gagal jantung di sini yaitu dimana kegagalan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya. Sindrom klinis kompleks yang dimanifestasikan oleh nafas pendek, kemudian juga ada kelemahan dan fungsi jantung abnormal ya. Gagal jantung ya, untuk gagal jantung kongestif ya, ini biasanya suatu komplikasi yang paling sering terjadi ya setelah serangan infak ya. Hal ini terjadi karena kongesti sirkulasi ya, akibat disfungsi dari miokardium itu sendiri. Kemudian tempat kongesti bergantung pada ventrikel yang terlibat ya. Jadi disfungsi ventrikel kiri atau gagal jantung kiri ini menimbulkan kongesti vena pulmonalis, sedangkan disfungsi ventrikel kanan atau gagal jantung kanan akan mengakibatkan kongesti vena sistemik. Berdasarkan New York Heart Association ya, di mana kegagalan jantung ya ini dibagi menjadi 4 klasifikasi ya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 ya. Dimulai dari tidak adanya limitasi sampai pada limitasi yang berat, yaitu pada kelas 4 ya. Dan jadi dimulai dari pasien ya masih tidak ada keterbatasan ya dalam pergerakan fisiknya ya, sampai dia mengalami gangguan ya atau keterbatasan berat pada aktivitas fisiknya ya, atau ketidaknyamanan. Kemudian juga ketika aktivitas ya ini dimulai tidak menunjukkan suatu gejala ya, untuk kelas 1 sampai pada kelas 4, yaitu gejala tetap tampak bahkan ketika pasien istirahat ya. Ini untuk klasifikasi berdasarkan New York Heart Association ya, yang dibagi menjadi 4. Nah, jadi ada kegagalan akut dan juga kegagalan kronik ya. Di sini berarti akut yaitu cepat ya progresnya, cepat ya,
Jadi kegagalan yang terjadi secara cepat di mana kompensasi sistem saraf simpatis ini tidak efektif sehingga menghasilkan pembentukan edema pulmoner dan kolaps sirkulasi secara cepat. Jadi ketika edema pulmoner akut ya atau edema paru akut di sini edema timbul ya karena adanya timbunan cairan ya abnormal dalam paru baik di rongga interstisial maupun dalam alveoli. Edema paru ini merupakan tanda adanya kongesti paru tingkat lanjut di mana cairan mengalami kebocoran melalui dinding kapiler ya, kemudian merembes keluar dan menimbulkan dyspnea yang sangat berat. Kemudian kongesti paru ini terjadi jika dasar dari vaskula paru ini menerima darah yang berlebihan dari ventrikel kanan yang tidak mampu diakomodasikan dan diambil oleh jantung kiri. Kemudian sedikit ketidakseimbangan antara aliran masuk pada sisi kanan dan aliran keluar pada sisi kiri jantung tersebut mengakibatkan mengalami konsekuensi yang berat ya. Oleh karena itu karena adanya timbulan cairan tadi ya, paru menjadi kaku dan tidak dapat mengembang serta udara ini tidak bisa masuk ya. Akibatnya biasanya pasien mengalami hipoksia berat ya. Kematian pada edema paru ini tidak dapat dihindari lagi ya kalau pada kondisi seperti ini. Kemudian apabila segera kita dilakukan ya tindakan yang tepat ya, serangan ini bisa dihentikan ya dan pasien dapat selamat dari komplikasi ini dan kekambuhan juga dapat dicegah. Kemudian untuk yang kronik ya, kronik di sini yaitu bertahap ya, beda kalau yang aku tadi cepat. Jadi dia bertahap dan biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan mekanisme fisiologis untuk mengkompensasi itu tadi ya. Biasanya disebabkan oleh penyakit batuk, tekanan darah tinggi atau pasien COPD. Kemudian ada kegagalan sisi ya. Kegagalan sisi di sini yaitu sisi mana yang gagal, yaitu sisi jantung kiri kah atau yang sebelah kanan ya. Sedangkan kalau kongestif ya, kongestif itu dua-duanya ya. Jadi kalau kiri ya, bila isi kuncup ventrikel kiri ini menurun dan darah terakumulasi di ventrikel kiri, atrium kiri dan sirkulasi pulmoner ya. Biasanya disebabkan oleh hipertensi, infark miokard, stenosis aorta maupun mitral. Sedangkan pada gagal jantung kanan ini ketidakmampuan jantung ya mengosongkan isinya ya, yaitu pada jantung kanan, sehingga karena jantung kanan tadi tidak bisa dikosongkan maka menyebabkan aliran balik ke sirkulasi sistemik ya. Ini biasanya disebabkan karena adanya gagal ventrikel kiri. Kemudian hipertensi pulmoner ya dan stenosis katup, trikuspid maupun pulmoner. Kemudian gagal jantung kongestif yaitu keduanya adalah gabungan dari gagal jantung kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu ada disfungsi sistolik ya dan diastolik. Disfungsi sistolik di sini yaitu di mana ventrikel ya mengalami kegagalan fungsi pompanya dan penurunan dari ejection fraction ya, sehingga ruang jantung mengalami pembesaran ya. Kemudian ventrikel kiri ini tidak mampu menghasilkan kekuatan yang cukup untuk memompa darah ke aorta. Sedangkan disfungsi diastolik ya, di sini terjadi peningkatan tahanan ya pada pengisian jantung atau ventrikel ya. Selama diastolik ini karakteristikan dengan peningkatan tekanan pengisian. Ya, curah jantung sendiri ya ini atau cardiac output ya bisa didapatkan dari hasil kali heart rate ya dan SV ya. Jadi cardiac output ya atau curah jantung di sini pada gagal jantung curah jantung ini lebih rendah dari
curah jantung normal ya. Kemudian heart rate ya atau frekuensi jantung ini, bila curah jantungnya berkurang maka sistem saraf simpatis ini akan mempercepat frekuensi jantung ya. Jadi ketika CO-nya kecil maka otomatis frekuensi jantung ya atau heart rate-nya ini akan meningkat ya. Kemudian volume sekuncub ya, ini dipengaruhi oleh preload, kontraktilitas jantung dan juga afterload. Bila salah satu dari ketiga hal tersebut ini terganggu maka curah jantung akan berkurang ya. Jadi kalau heart rate mengalami penurunan ya, atau mungkin volume sekuncub juga mengalami gangguan ya, maka curah jantung akan terganggu. Kondisi yang bisa menyebabkan gagal jantung di sini yaitu adanya abnormalitas volume ya, yaitu pada kondisi inkompeten dari aorta, mitral dan trikuspid ya, atau mungkin hipervolemi sekunder. Kemudian juga ada abnormalitas dari tekanan ya, yaitu pada kondisi stenosis aorta, kardiomiopati ya, hipertensi primer dan sekunder. Dan itu juga ada disfungsi dari miokardium sendiri ya, dengan kerusakan pengisian serta peningkatan dari kebutuhan metabolik. Pengkajian keperawatan ya pada pasien gagal jantung ya, ya hampir sama dengan infak ya. Jadi keluhan utama biasanya pasien dyspnea, kelemahan fisik dan adanya edema sistemik ya. Kalau masih pada infak biasanya belum timbul edema sistemik ya. Dan riwayat penyakit sekarang ya, pada riwayat penyakit sekarang penyakit yang didapat dengan adanya gejala kongestif vaskular pulmonal ya, biasanya ada dyspnea, orthopnea ya, kemudian dyspnea noctural proximal ya, kemudian ada batuk, edem pulmonal ya, edem pulmonal akut ya, yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga pada pengkajian dyspnea dikarakteristikkan oleh pernafasan yang cepat, dangkal ya, sensasi sulit dalam mendapatkan udara yang cukup dan menekan klien. Dan itu juga kita harus menanyakan ya, selain komprehensif, pengkajian komprehensif dari keluhannya ya atau kronologis dari riwayat penyakitnya, kita juga penting menanyakan apakah keluhan sesaknya itu mengganggu aktivitas lainnya ya, seperti gangguan pola tidur, kemudian kelemahan fisik ya, atau pasien merasa gelisah. Kemudian riwayat penyakit keluarga ya, apakah pasien ini sebelumnya pernah mengalami nyeri dada yang khas ya, pada seperti nyeri dada khas infak miokardium ya, atau hipertensi, kemudian DM ya, dan hiperlipidemia ya, ini riwayat penyakitnya. Kemudian obat-obatan yang pernah diminum di masa lalu ya, kemudian juga obat diuretik nitrat, penghambat beta ya, efek samping dan alerginya ya. Ini jadi mohon maaf, ini tulisan saya keliru, misalnya riwayat penyakit dahulu ya, dan ini riwayat penyakit keluarga. Jadi riwayat penyakit keluarga ya, penyakit yang pernah dialami oleh keluarga ya, seperti mengalami penyakit jantung ya, atau kematian akibat penyakit jantung. Riwayat pekerjaan ya, dari bagaimana situasi dan lingkungan tempat kerja, ini juga perlu kita kaji. Kemudian kebiasaan atau pola hidupnya, apakah pasien minum alkohol, obat-obat tertentu, merokok ya, dan psikososialnya terkait dengan kondisi dari kegelisahan ya,
Sekarang pukul 6.23. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi. Sekarang pukul 6.23.
mengalami peningkatan ya. Kemudian psikinya menggunakan manajemen energi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada video kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.